Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya, Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membincangkan tentang bursa capres yang mulai menghangat sekarang ini. Nah, seperti apa sih fenomena yang sekarang muncul gitu ya? Ya tentu wajar saja menjelang pemilu 2024 setiap elit memimpikan untuk menjadi RI 1 gitu ya, menggantikan Pak Jokowi gitu. Tapi apakah mereka berpeluang atau tidak tentu ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, apakah dia memiliki jejak rekam yang baik, dalam arti bahwa dia berprestasi gitu ya. Rakyat hanya memilih orang-orang yang sudah bukti nyata, memiliki bukti nyata berprestasi. Kalau selama ini selama dia dalam jabatan, dalam karir selama ini hanya katakanlah memikirkan diri sendiri, ya tentu rakyat tidak akan memilihnya gitu. Karena rakyat sekarang sudah cerdas kok. Ya, terbukti di era munculnya Pak Jokowi, rakyat tahu gitu. Dia itu berprestasi atau tidak. Nah, pertama itu, jejak rekam, apakah dia berprestasi atau tidak. Yang kedua, rakyat tentu melihat dia bersih atau tidak. Ya, bersih dari korupsi atau tidak. Untuk RI 1 diperlukan jejak rekam yang sangat bersih gitu. Ya. Kalau ada saja sedikit saja kasus terkait dengan korupsi, tentu itu akan diangkat nanti pada saat dia memang sudah running gitu ya untuk mencalonkan diri sebagai RI 1, calon presiden gitu ya. Dan itu akan bermasalah. Kemudian yang ketiga, apakah secara etik dia pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis, yang tidak bermoral atau tidak gitu ya. Misalnya begini, dalam jenjang karirnya katakanlah bersih gitu ya, katakanlah tidak ada korupsi, tetapi apakah dia pernah mengkhianati orang yang menggendongnya gitu ya, orang yang membuat dia muncul. Nah, publik juga akan melihat gitu ya. Kalau dia kemudian pernah mengkhianati itu, melakukan itu, mengkhianati orang yang menggendong dia sehingga menjadi orang sekarang ini gitu. Nah, tentu publik akan melihat itu sebagai satu yang cacat gitu ya. Katakanlah dia adalah seorang yang diangkat misalnya gitu ya, diangkat atau digendong oleh misalnya Gus Dur gitu ya. Nah, apakah dia pernah berkhianat tidak terhadap Gus Dur gitu ya? Seberprestasi apapun dia, kalau publik mencatat bahwa dia pernah berkhianat misalnya terhadap Gus Dur gitu ya, tentu itu cacat gitu ya. Apalagi kalau dia tidak berprestasi gitu ya. Apalagi kalau publik mencatat selama ini dia hanya ya politikus gitu ya, mencari kesempatan, mencari peluang untuk memperkaya diri, untuk eksis di dalam politik, di dalam jabatan gitu ya, dan tidak peduli kepada kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Apalagi kalau seperti itu. Jadi rakyat itu akan melihat ya, dia pernah melakukan tindakan yang tidak etis seperti katakanlah mengkhianati orang yang menggendong dia atau tidak. Keempat, juga rakyat mencatat apakah orang ini pernah blunder atau enggak nih gitu ya. Misalnya pernah melakukan tindakan-tindakan atau pemikiran yang merugikan demokrasi gitu ya. Misalnya pernah mendukung Jokowi 3 periode. Nah, Jokowi 3 periode itu mendegradasi demokrasi, karena kita memang sudah membatasi jabatan presiden ya hanya 2 periode maksimal. Itu untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, karena menurut Lord Acton kan power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Upaya memperpanjang kekuasaan lebih dari 2 periode itu akan mendekatkan pada korupsi, pada kekuasaan yang keraps gitu ya. Dan itu bahaya. Nah, apakah orang itu pernah mendukung tidak misalnya kampanye Jokowi 3 periode gitu? Kalau dia pernah mendukung itu, maka ya jangan harap rakyat akan memilih dia gitu ya, karena dia sudah melakukan sikap, memperlihatkan sikap yang tidak demokratis gitu. Nah, orang-orang seperti ini jangan nyapres deh, percuma gitu. Nanti akan diangkat pada saat running gitu. Oh, dia pernah bersikap yang undemokratik gitu ya, yang merugikan demokrasi gitu.
Orang-orang seperti ini jangan pernah berharap untuk jadi presiden deh, udah gitu ya. Kemudian yang kelima misalnya, apakah dia pro pada pemilu 2024 atau tidak gitu ya. Kalau pernah menyatakan pemilu diundur, ya ngapain sekarang nyapres di 2024 itu? Konsisten dong, ya kan? Kalau menyatakan nggak usah ada pemilu di 2024, berarti dia harus tidak boleh nyapres, gitu. Tetapi kalau dia sudah menyatakan mendukung pengunduran pemilu, dan sekarang setelah upaya pengunduran pemilu itu gagal, dia nyapres, ya itu hanya nyari jabatan saja, gitu ya. Dia tidak konsisten, dia orang yang tidak lurus, gitu ya. Dan sebaiknya nggak usah nyapres deh kalau sudah begitu, karena nanti akan diangkat dan akan menjadi kelemahan, dan kemudian rakyat akan melihat dan tidak akan memilih dia, gitu. Percuma saja, ya. Oke, itu setidaknya ada 5 hal itu yang perlu dipertimbangkan, apakah seseorang itu nyapres atau tidak, gitu ya. Tadi jangan lupa ya, apakah dia pernah berkhianat atau tidak. Seorang RI 1 itu jangan orang yang suka berkhianat. Jangan-jangan nanti berkhianat kepada Republik, gitu. Itu bahaya banget, gitu ya. Ya, seberprestasi apapun dia, apalagi kalau tidak berprestasi, apalagi kalau selama ini hanya menikmati jabatan, gitu. Ya. Jadi jangan harap jadi RI 1. Kemudian apakah dia pernah tadi, apakah dia konsisten, gitu ya. Kalau misalnya mendukung pengunduran pemilu tetapi kemudian nyapres, ya itu nggak konsisten. Nanti setelah jadi presiden bisa jadi nggak konsisten, tergantung kepada kepentingan dia dong, dan itu bisa merugikan negara, bangsa, dan rakyat. Saya kira itu ya sebagai bahan pertimbangan, gitu. Ada 5 hal tadi itu bisa mungkin menjadi bahan pertimbangan untuk kita sebagai rakyat Indonesia memilih siapa sih orang yang layak untuk menjadi presiden, gitu ya. Ya boleh saja mereka semua muncul, karena bisa juga didesain kok dalam lembaga survei, dalam survei itu, gitu ya. Bisa juga kan survei itu semi tertutup, di mana namanya sudah dimasukkan dan nama dia dimasukkan, gitu ya. Nah, jangan terlalu kemudian dia masuk ke dalam survei berarti layak. Tidak seperti itu, gitu ya. Lihat dulu surveinya terbuka atau tertutup atau semi tertutup. Nah, yang tertutup dan semi tertutup itu tentu saja ada nuansa rekayasa di situ, gitu ya. Ya, yang baik itu tentu yang terbuka, gitu. Silakan membuka, silakan menurut Anda siapa calon presiden yang menurut Anda layak dan akan Anda pilih, gitu. Kalau seandainya pemilu dilaksanakan hari ini, gitu ya. Nah, itu baru tuh akan nama-nama yang muncul itu akan memang orang yang dianggap layak oleh publik. Saya kira itu ya, sedikit mewarnai bursa capres yang sekarang mulai menghangat ini, ya. Tetapi sebenarnya saya 2-3 tahun yang lalu juga sudah buat video tentang capres-capres itu, gitu ya. Di situ ada beberapa pemimpin lokal yang saya angkat, gitu ya. Silakan lihat di video saya sendiri deh, yang beberapa tahun yang lalu itu sudah saya angkat. Dan yang sekarang muncul memang nggak jauh dari itu, gitu ya. Oke, saya pikir itu ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.